Gue pikir kan kerjaan udah beres. Pas gue tanya, Pak, kita mau kemana lagi? Gue pikir kan pulang, ngaso gitu kan. Gue juga udah capek, panas ya kan, gerah, pengen rebahan gitu. Ya nyender-nyender lah gitu. Pak Yatna malah ngajak gue buat ngatur lalu lintas penyeberangan kereta. Di sini, Pak? Ya, ini. Bapak biasa di sini ngaturnya? Ya, ngatur di sini. Pak, itu Pak. Sampai segitu-gitunya gitu Pak Yatna, lalu lintas juga diaturin sama dia gitu. Ya gue penasaran, ya udahlah coba gua ikutin gitu. Emang tiap hari Bapak sampai jam berapa di sini? Sampai sore? Apa Ya, enggak? jam 1. Pokoknya habis dari pasar harus ke sini aja. Iya. Yuk. Taruh. Pas gua ikutin, bener tuh. Pak Yatna mau gua nginiin lalu lintas lah, mobil, motor, kita atur gitu. Tapi beberapa menit kemudian gue heran, kok nggak ada yang ngasih duit. Terus. Ayo. Ayo, terus. Pak, gue makin bingung. Ngapain Pak Yatna ngatur lalu lintas kalau nggak dapat duit? Dari tadi kita kan udah ngatur-ngatur nih, biar lalu lintas ini lancar. Lancar. Tapi kok dari tadi nggak dapat duit? Ya, kalau di sini nggak ada yang ngasih, ada yang enggak. Oh, jadi Bapak di sini Untuk pengamanan aja. jadi kalau ngatur-ngatur lalu lintas itu pure murni karena panggilan hati gitu, bukan buat nyari duit. Nggak nyari duit di sini. Oh. Ada yang ngasih, saya terima. Oh, ada yang ngasih ya diterima, surah Ya. bilang nggak juga, nggak ada apa-apa, Nggak nggak apa-apa. masalah. Ikhlas. Oh, ikhlas. Karena ikhlas lillahi ta'ala ngatur supaya lalu lintas ini berjalan dengan baik dan aman, tertib gitu. Karena memang pengen bantu supaya Pengamanan. lalu lintasnya tertib, Iya. pengamanan buat pengendara juga Iya. lancar, biar nggak ada kecelakaan gitu. Nggak, ya itu. Oh, tapi emang dulu Pernah sini. kecelakaan pernah? Sering. Saya ikhlas ngatur lalu lintas karena sebelum-sebelumnya katanya ada kecelakaan. Dia bilang gitu. Berarti Bapak memang pure ikhlas Iya, lillahi ta'ala. gitu ya. Nggak nyari duit di sini. Iya. Nyari duitnya mangkul-mangkul itu barang. Baru. Ya, jadi kuli panggul aja lah ya. Ya. Setelah kita ngatur lalu lintas, akhirnya gua diajak Pak Yatna pulang ke rumahnya. Nah, ini rumah bapak nih. Kecil. Dan terkejutnya gua, ternyata rumahnya persis di samping rel kereta api dan di bawah jembatan. Ini rumah Bapak. Iya. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, masuk aja, masuk. Nah, Itu yang bikin gua shock, yang bikin gua takjub, karena rumahnya itu terbuat dari papan sama kayu doang. Ini Bapak tinggal di sini, Pak? ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun di sini? Terus ini kan di bawah jembatan, Pak. Jembatan. Ini yang ngebangun Bapak sendiri? Sendiri, Bang. Terus kalau malam lampunya dari mana? Ini penerangannya dari ini, lampu cas. Jadi malam penerangannya dari lampu cas, bukan dari listrik ya? Bukan. Berarti kalau lampu casnya nggak dicas, gelap. Ya, gelap. Anak belum pernah kesini?
kondisi bapak kayak gini? Belum tahu. Belum tahu. Yang gede, yang umur 19 tahun? Belum. Ini mah apa ala kadarnya Pak? Iya, kadarnya daripada di mana-mana kita bikin ini, gitu, bedeng. Gak kebayang kalau gua jadi Pak Yatna kayak apaan. Hidup sendiri, sebatang kara, tanpa listrik, tanpa TV, tanpa handphone. Tapi sama petugas gitu. Enggak ada. Kuli panggul gitu banyak di sini. Yang bikin-bikin rumah gini. Apa cuman bapak doang yang di sini? Kalau di sini tukang beca semua. Oh, tukang beca. Berarti cuman bapak yang tukang panggul sini, kuli panggul. Lagi tidur tiba-tiba kereta lewat, keganggunya kayak apaan tahu ya kan? Itu sih gua nggak ngebayangin banget. Gimana ini mau nginep di sini? Cuman tempatnya gini. Ya nggak apa-apa Pak. Saya kan juga pengen ngerasain kayak bapak, di posisi bapak kayak gimana gitu kan. Perasaan bapak ketika tinggal di sini sendiri tanpa penerangan listrik gitu. Listrik pun juga harus ngecas kan tadi. Ya. Gitu nggak apa-apa Pak. Justru saya malah seneng Pak. Ini pengalaman baru, pengalaman pertama gitu. Berarti ntar tidur Dia di situ. Cuman ampar kardus saya. Iya, hampir kardus ya. Lah kalau baju-baju? Ada tempat bajunya, ada. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Yatna. Ini tempatnya ala kadarnya, jadi cuman apa modal ini apa ya, papan, kayu gitu, terus juga penerangan pakai lampu cas, nggak pakai penerangan dari listrik gitu. Dan memang kebetulan di sini juga banyak yang kayak gini ya Pak ya, cuman rata-rata tukang beca. Kalau kuli panggul cuman bapak di sini, gitu. Dan selama bapak di sini itu dari bapak pisah sama mantan istri 2 tahun. Oh, dan anak belum pernah ke sini. Gitu. Mungkin teman-teman pengen lihat dalamnya kayak gimana? Ya. Gelap. Pak Yatna yang kini hidup seorang diri karena telah berpisah dengan istri dan anak-anaknya, mau tak mau Pak Yatna harus tinggal di gubuk pinggir rel kereta bawah jembatan tanpa penerangan dan juga listrik. Dinding rumahnya hanya terbuat dari papan tipis, sementara lantainya masih berupa tanah keras yang dingin. Setiap hari, rumah itu bergetar ketika kereta melintas kencang, menambah bising dan getir dalam kehidupannya. Pas lagi gua tidur, gua kebangun dan gua kaget. Kok nggak ada Pak Yatna? Dan ternyata gua lihat di luar, Pak Yatna tidur di luar. Pak, kok tidur di luar Pak? Ya nggak apa-apa. Ih, ngapain nggak apa-apa? Tidur di dalam aja bareng saya. Nah, tempatnya sempit. Biarin aja, biarin. Iya Pak, cuman kan kalau di luar Bapak tidurnya kedinginan Pak, termasuk angin. Enggak, kan ada karung. Emang udah biasa tidur di luar? Udah biasa. Ya, kalau tamu tuh harus dihargai lah, dihormati. Tapi Pak Yatna menolak gitu. Menurut Pak Yatna mungkin tamu itu adalah raja. Tapi beneran Pak? Bener. Saya nggak enak nih. Enggak apa-apa. Atau Bapak tidur di dalam, saya di luar aja deh, nggak apa-apa Pak? Enggak biasa di sana di sini. Gitu. Kalau ada tamu, ya tidur. Gitu. Jadi saya nggak apa-apa tidur di dalam? Nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya tidur dulu ya Pak. Iya. Kalau Bapak nanti kedinginan atau hujan ke dalam aja Pak. Iya. Ya Pak ya? Iya. Gua tidur, pas bangun dilalahnya
itu gue lihat matahari kayak apa ya, kayak nyebrot lah ke muka. Ternyata gue kesiangan, bangunnya kesiangan. Gue kaget, gue langsung bangun, gue langsung keluar. Ternyata Pak Yatna lagi mijit-mijit kaki. Aduh, Pak, maaf ya Pak. Saya bangunnya kesiangan. Oh ya. Malum lah Pak. Iya. Capek banget. Iya. Ini lagi sakit nih. Hah? Lagi sakit? Sakit? Ya. Pas gua tanya Pak kenapa, ternyata penyakitnya kambuh, rematik kayak gitulah gitu. Dan ternyata memang dia nggak kerja karena sakit. Karena kecapean mungkin. Oh, berarti sekarang Bapak nggak kerja? Enggak. Libur? Libur. Terus kenapa nggak diobatin Pak? Ntar aja lah Pak. Ntar. Nggak punya uangnya. Dan biasanya kalau Bapak sakit, didiemin aja gitu? Ya, sampai nunggu sembuh? Ya, diistirahatin dulu. Jangan gitu Pak. Udah, diobatin. Kita ke apotek ya? Nggak usah ngerepotin. Enggak, saya seneng kok direpotin Pak. Udah, gak usah mikirin saya direpotin apa enggak, udah. Pokoknya sekarang Bapak beli obat, kita ke apotek ya. Sekalian kita cari barang-barang yang Bapak butuhin. Ya, sekarang saya izin mandi dulu, sekalian ganti baju. Ya. Ya Pak ya? Ya. Harus diobatin Pak. Ntar kalau parah gimana? Ya. Bentar Pak. Mana kamar mandinya ya? Beginilah kondisi kamar mandi Pak Yatna. Letaknya terpisah dari gubuk tempat tinggalnya. Berdiri seadanya di samping rel kereta api. Dindingnya hanya terbuat dari papan reot yang hampir roboh. Lantai tanah yang becek membuat setiap langkah terasa licin. Setiap kali kereta melintas, getarannya membuat kamar mandi sederhana ini berguncang. Seakan mengingatkan rapuhnya kehidupan yang dijalani Pak Yatna. Gua langsung inisiatif buat beli obat ke apotek. Ya Pak, masuk Pak. Bisi Mbak, Iya. mau beli obat buat kayak pegel-pegel gitu, rematik gitu ya Pak? Ada rematik Bapak. Iya, ada. Ntar diambilin dulu ya. Oh, iya. Terus Bapak perlu apa lagi Pak? Obat, vitamin atau apa? Ya vitamin aja. Vitamin? Sekalian apa, vitamin C aja ya? Vitamin C Mbak, sekalian ya? Iya. Akhirnya kita beli obat ke apotek. Terus habis itu setelah beli obat ke apotek, gua ajak ke tempat toko HP. Sekarang saya mau ngasih Bapak sesuatu yang kira-kira ini sangat-sangat Bapak butuhin. Yang sangat-sangat Bapak impikan lah. Gitu ya. Ya, jangan dilihat dari harganya Pak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak. Amin. Ya. Ini dia Pak. Kita cari handphone. Bapak kan sekarang lagi butuh HP kan? Ya, betul. Iya, jadi kalau kita beli HP, Bapak nggak usah pinjam lagi sama tetangga. Iya, kalau Bapak kangen tinggal telepon langsung anak Bapak. Oke? Cari handphone apa? Handphone yang ini berapa ini? Itu 1250 Bapak. 150. Iya. Ini aja. Itu aja nggak? Ini aja. Ini berapa? 1250. Kurang lah. Udah harga spesial. Iya. Ini pas nih 150. Iya, 1250. Fix apa ini ya Pak? Iya. Oke, kenapa? Dah, Oke, uangnya ini pas ya. mantep ya. Oke, nih Pak. Mudah-mudahan ini HP bermanfaat buat Bapak. Bisa Bapak pakai ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan gua ngasih beliin Pak Yatna HP, beliau bisa langsung hubungin keluarganya. Pokoknya Bapak harus tetap semangat. Ya, makasih. Ya. Nggak boleh sedih-sedih lagi, kangen sama anak, tinggal telepon.
tinggal kasih tahu tetangga-tetangga, Bapak punya nomor telepon. Jadi kalau ada butuh apa-apa, tenaga Bapak bisa langsung hubungin Bapak. Ya, terima kasih. Karena kan selama 2 tahun ini Pak Yatna dan anaknya itu nggak ada komunikasi. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya handphone lebih berkembang lagi kehidupannya. Kan siapa tahu dengan adanya handphone tetangganya bisa langsung hubungin Pak Yatna kalau butuh sesuatu. Mudah-mudahan Bapak bisa komunikasi lagi sama anak ya. Karena saya juga bisa ngerasain Pak. Saya juga punya anak gitu. Kalau jauh dari anak, Ini juga saya terima kasih. ya, sama-sama Pak. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak. Amin. Bapak ya. Dan kita juga dengan tim dari Antv juga memberikan sedikit sembako, beras, gula, telur, dan yang lain-lainnya lah gitu. Mudah-mudahan juga itu bisa sedikit meringankan beban Pak Yatna. Ini juga sembako lainnya. Ada minyak goreng, gula, terigu, pokoknya semuanya buat bekal Bapak di rumah ya. Amin. Ini juga ada sedikit uang cash buat Bapak. Oh, Terima. Saya diterima ini terima kasih ke semuanya. Kali ini saya terima, Ya. ya mungkin bisa menjenguk anak. Nah, Buat kirim-kirim ya Pak. Nah, pokoknya Bapak tetap semangat ya. terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya harus begini mau Bapak. Nanti karena Bapak udah punya HP, kita tukeran nomor telepon. Nanti ya. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Kalau Ya. apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Ya. Hubungin saya Pak. Ya. Gue juga ikut terharu lah gitu dengan perjuangan Pak Yatna selama ini tanpa keluarga, tanpa anak yang dicintainya. Jadi dia benar-benar hidup sebatang kara di bawah jembatan di samping rel kereta api. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin keseharian gua jadi kuli panggul. Mulai dari kuli panggul beras, ya Pak kan? Kuli panggul apalagi tuh Pak? Terigu. Oh, sama baju ya? Baju. Nah, baju. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian seru yang bener-bener gua tuh surprise banget gitu. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira saya udah berhasil belum jadi kuli panggul? Nah, itu udah berhasil. Oke. Oke. Sip itu mah. Sip. Ya. Mantap ya. Mantap. Nah, tapi nggak semantep Bapak lah. Saya masih muda tapi keberatan Pak, sumpah. Kayaknya saya nggak sanggup, makanya cukup sehari aja deh Pak. Udah sip itu Ya, mah. Bagus. makasih juga Pak ya sama-sama. atas apa semuanya gitu, atas pelajaran kehidupan dari Bapak gitu. Dan sekali lagi saya juga minta maaf sudah ngerepotin Ya. ya. Oke guys, itu tadi banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil. Bagaimana kita tidak boleh pantang menyerah meskipun kita dilanda masalah. Karena yang namanya badai pasti berlalu. Itu dia. Oke Pak, sekarang sebelum kita perpisahan, kita ini dong, sulang biar romantis Pak. Kita bikin romantis. Mantap. Ngomong-ngomong, Basah. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Senang sekali bisa mengenal Pak Yatna meski hanya sebentar. Dari beliau, aku belajar tentang arti perjuangan dan keteguhan hati. Pak Yatna mengajarkan bahwa meski hidup penuh keterbatasan, semangat untuk bertahan tidak pernah boleh padam. Semoga Pak Yatna selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan tetap kuat menjalani hari-harinya meski harus berjuang seorang diri.